Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di Belajar Bahasa Inggris kali ini. Dan kali ini kita masih ngomongin soal tenses ya. Kenapa masih tenses? Karena ada 16 tenses yang harus kita bahas. Walaupun kita juga tidak akan membahas semuanya ya. Tapi kita akan membahas tenses-tenses yang paling penting, yang paling banyak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar simple present tense, tenses yang berhubungan dengan saat ini, sekarang, present. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tenses yang berhubungan dengan masa lampau. Jadi, kalau sudah berhubungan dengan masa lampau, berarti sudah berhubungan dengan sudah kejadian dan tidak akan atau kemungkinan tidak akan terulang kembali. Jadi, sebuah kejadian yang sudah terhenti 1 detik yang lalu, terhenti 2 detik yang lalu, terhenti 3 jam yang lalu, terhenti 1 hari yang lalu, terhenti 5 hari yang lalu, sampai 1 tahun, sampai kapanpun yang lalu. Yang penting sudah berhenti dari sekarang ya. Jadi maksudnya adalah kita akan membahas terkait dengan simple past tense. Nah, seperti yang diketahui tenses bentuknya kan hanya 3 waktunya: lampau, past, present, sekarang, dan juga besok nih atau masa depan, future. Dan di masa-masa lampau ini bentuknya agak sedikit berbeda. Kalau present tense bentuknya pasti verb 1, terutama untuk simple present tense. Sementara untuk past tense rumusnya ini hampir sama dengan simple present tense. Verb 1-nya kita rubah menjadi verb 2. Jadi bentuk kata kerja yang kedua. Ini untuk membedakan antara simple present tense dan juga simple past tense. Untuk rumusnya sangat sama, yaitu subject plus verb 2. Verbnya ada 2 juga, ada action verbs dan juga ada to be. Yang paling simple to be. RM is dari present kita rubah menjadi was dan were. Untuk was itu ada I dan juga he, she, it. Sementara untuk were ini untuk we, you, dan they. Sudah selesai ya. Misalnya kalau kamu memang kemarin itu seorang murid dan sekarang sudah lulus, misalnya I was a student. Dulu mungkin saya juga pernah misalnya menjadi seseorang yang bukan sekarang. Misalnya dulu saya seorang CEO misalnya, I was a CEO. Tapi sekarang tidak lagi, bukan CEO lagi. Misalnya dulu teman-teman saya ini orangnya baik-baik, they were good friends. Sekarang nggak lagi. Atau sekarang belum tentu dia good friends ya. Jadi hal-hal yang terjadi di masa lampau ini belum tentu bisa terjadi lagi sekarang, atau belum tentu sifatnya sama dengan yang sekarang. Itu memakai to be. Kalau memakai action verbs, verbnya ganti menjadi bentuk yang kedua. Contohnya misalnya yang regular verb atau kata kerja regular, ini tinggal tambahkan ed, d, ataupun ied di belakangnya. Contohnya play menjadi play, lalu ada touch menjadi touch, lalu ada juga stay menjadi stayed, dan juga ada kick menjadi kick, punch menjadi punch. Pokoknya yang regular tinggal tambahkan d, ed, dan juga ied. Sementara untuk yang irregular memang ini harus dihafal. Kenapa? Karena bentuknya akan berbeda-beda antara verb 2 dan verb 3. Contohnya eat, ate, listen, drink, drank, drunk. Pasti sudah sering ya menghafal itu di sekolah pastinya ya. Take, took, taken, dan lain-lain. Sementara untuk yang irregular juga ada yang kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiganya sama. Contohnya ada put, cut, cut, dan juga set contohnya. Dan ada beberapa yang lain. Jadi memang untuk menggunakan pola simple past tense ini kita harus ada yang dihafal ya. Bentuk kedua dari kata kerja yang akan kita pakai. Sehingga bentuk kalimatnya kita misalnya contohnya untuk pergi atau go, when gone misalnya. My father went to Bali. Ayah saya pergi ke Bali. Yesterday, kemarin. Tanpa yesterday pun dia went to Bali, pergi ke Bali, sudah ketahuan dia pergi ke Balinya selesai. Berarti dia sekarang sudah ada di sini lagi. Begitu. Ya, jadi dalam pola kita ngobrol, kalau sudah mengerti tenses, oh dia berarti sudah pergi ke Bali, selesai pergi ke Balinya gitu. Misalnya juga study, kita ubah menjadi bentuk keduanya studied misalnya.
My friends and I studied English. Belajar bahasa Inggrisnya sudah selesai dilaksanakan. Sekarang belum tentu lagi ngerjain. Begitu ya. Jadi menggunakan simple past tense kita harus sudah mengerti, oh berarti kejadiannya sudah selesai. Dan hati-hati misalnya he loved me misalnya, atau she loved me, berarti mencintainya udah selesai di masa lampau. Sekarang belum tentu lagi sedang mencintai kamu ya. Jadi hati-hati menggunakan kata atau verb yang kedua ini karena berhubungan dengan masa lampau dan kejadiannya sudah selesai. Dan bedanya untuk di simple past tense ini bentuk negatifnya adalah menggunakan kata did. Kalau di present tense don't dan doesn't. Di negatif di simple past tense hanya satu, itu didn't. Dan verbnya diubah lagi ke verb sah. Misalnya she didn't love me, dia tidak mencintai saya. Love-nya tidak loved lagi, tapi love-nya bentuk pertama, she didn't love me. Atau misalnya they didn't study English, mereka nggak belajar bahasa Inggris gitu ya. Didn't, study-nya tidak studied tapi study. Dan bentuk pertanyaannya did disimpan di depan seperti biasa. Did they study English? Maka mereka belajar bahasa Inggris di masa lampau itu ya gitu kan. Dan memang untuk simple past tense ini hati-hati ketika memakainya. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik lagi antara didn't, ada biasanya didn't-nya ditambahkan lagi loved ya begitu. Jadi jangan sampai ada dua bentuk kedua dari setiap kata kerja yang ada, jangan di double. Itu dia past tense, fungsinya hanya satu, yaitu untuk menerangkan kejadian sudah selesai di masa lampau. Berbeda dengan present tense, banyak fungsinya karena memang pasti dipakai oleh semua orang dan juga dipakai untuk semua fungsi. Sementara di past tense ya sudah selesai kejadiannya, kita tidak usah memikirkannya lagi untuk kedepannya. Nah itu dia yang bisa kita pelajari hari ini dari pengertian simple past tense. Kalau ada juga polanya, kata kerja yang dipakai, apa yang harus dihafal, apa yang harus diganti, dan juga sampai ke contoh-contohnya pasti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di tesis yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.